Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia sukses selalu bagi sahabat channel Fatwa Ilmu semua dimanapun berada. Semoga kabar hari ini selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan di semua aktivitas, terutama ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti biasa pula, channel Fatwa Ilmu ini menyapa sahabat semua lewat konten-konten menarik dari seputar ilmu Islam, khususnya tentang doa-doa sehari-hari yang selalu diamalkan. Namun sebelum ke pembahasan tersebut, sahabat semua tidak ada salahnya untuk menyimak terlebih dahulu ulasan menarik dari video lainnya, seperti pembahasan tentang bacaan sholat. Dan insya Allah di kesempatan ini Fatwa Ilmu akan mengulas seputar tata cara niat bacaan doa sholat jenazah gaib untuk mayit, yang secara hukum itu adalah fardu kifayah. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksud dari hukum fardu kifayah dari mengurusi mayit termasuk dari pelaksanaan sholat jenazah. Ada pula yang menyebutnya dengan sholat gaib, itu adalah jika dalam satu kampung, misalnya dalam hal ini 1 DKM, tidak ada yang mengurus masalah mayit, maka seluruh warga kampung tersebut itu kena dosa. Namun jika ada salah satu atau sebagian warganya itu mengurus semua hal tentang mayit, maka itu cukup mewakili orang-orang yang tidak mengurusi mayit tersebut. Sehingga perihal tentang masalah doa sholat jenazah atau doa untuk mayit juga dari tata cara sholat jenazah itu sangat perlu untuk kita kaji bersama-sama, agar tidak hanya bisa menambah wawasan keilmuan kita, akan tetapi itu bisa memenuhi hukum dari fardu kifayahnya tersebut. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlanjut ke dua pembahasan penting perihal tata cara sholat gaib atau sholat jenazah berikut dengan ulasannya. Pembahasan pertama tentang tata cara melaksanakan sholat jenazah. Rukun-rukun yang harus dilaksanakan dalam sholat jenazah antara lain niat, 4 kali takbir, berdiri bagi orang yang mampu, membaca surat Al-Fatihah, membaca sholawat atas Nabi SAW sesudah takbir yang kedua, doa untuk si jenazah sesudah takbir yang ketiga, dan salam. Dan berikut tata cara sholat jenazah secara berurutan yang diambil dari kitab Faslahatun. Yang pertama, niat. Niat wajib digetarkan dalam hati. Apabila dilafalkan, lisan akan berbunyi. Jika mayitnya atau jenazahnya itu laki-laki, maka niatnya Bismillahirrahmanirrahim, usolli ala hadil mayiti faradolillahi ta'ala. Jika jenazah atau mayitnya perempuan, maka bacaan niatnya adalah usolli ala hadhil mayitati faradolillahi ta'ala. Yang kedua, takbir dan dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga, takbir lagi dan diteruskan dengan membaca sholawat Nabi dengan lafaznya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Namun akan lebih bagus jika disambung dengan bacaan yang lain, seperti kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rukun yang keempat yaitu sudah membaca sholawat, takbir lagi dan membaca doa untuk jenazah yang sedang disolati. Dan berikut doanya. Jika jenazah atau mayitnya laki-laki, maka doanya Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa'az'al zannata maswahu Allahumma bdilhu darun khairan min darihi wa zawjan khairan min zawzihi wa ahlan khairan min ahlihi Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzulin bih Allahumma akrim nujulahu wa wasi madholahu. Nah, jika mayitnya atau jenazahnya perempuan, maka ucapan doanya sebagai berikut. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha wa'az'al zannata maswaha Allahumma bdilha darun khairan min dariha wa zawjan khairan min zawjiha wa ahlan khairan min ahliha Allahumma innahu nazala bika wa anta khairun manjulin biha Allahumma akrim nujulaha wa wasi madhalaha. Yang kelima, takbir yang keempat kalinya lalu membaca untuk jenazah laki-laki, maka dibacakan Allahumma la tahrimna azrahu wa la tabtinna ba'dahu. Untuk jenazah perempuan maka dibaca Allahumma la tahrimna azraha
wa la tabtinna ba'daha. Yang keenam, mengucapkan salam secara sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fatwa ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah secara singkat tata cara melaksanakan sholat jenazah atau sholat mayit. Ada juga yang mengatakan sholat gaib. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang rukun sholat jenazah dan penjelasannya. Dalam melaksanakan sholat jenazah terdapat beberapa rukun yang harus dilakukan agar sholat yang dilakukan menjadi syah. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Tausih ala Ibnu Qasim menjelaskan secara ringkas tentang rukun-rukun dalam melaksanakan sholat mayit yang berjumlah 7. Berikut penjelasannya. Yang pertama, niat. Niat ini dilafalkan dalam hati dan harus bersamaan dengan pelaksanaan takbiratul ihram, seperti halnya yang berlaku dalam melaksanakan niat pada sholat fardu. Adapun lafaz niat melakukan sholat jenazah secara sendirian dan jenazah berkelamin laki-laki adalah sebagai berikut. Usolli ala hadzal mayyiti fardhu lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat atas jenazah laki-laki ini fardu karena Allah Ta'ala. Ketika sholat sendirian dan jenazah berkelamin perempuan, lafaz niat yang diucapkannya sebagai berikut. Usolli ala hazihil mayyitati fardhu lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat atas jenazah perempuan ini fardu karena Allah Ta'ala. Ketika sholat jenazah berjamaah dan menjadi makmum, maka melafalkan niat berikut ini, baik jenazah berupa laki-laki maupun jenazahnya perempuan. Usolli ala man shalla alail imamu ma'muman fardhu lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat atas jenazah yang disolati imam fardu karena Allah Ta'ala. Rukun yang kedua adalah berdiri. Sholat jenazah wajib dilakukan dengan secara berdiri sebab sholat jenazah tergolong sholat fardu, sedangkan setiap sholat fardu yang wajib dilaksanakan dengan cara berdiri. Berbeda halnya ketika seorang tidak mampu untuk berdiri, maka ia dapat melaksanakan sholat jenazah dengan cara duduk seperti halnya ketentuan yang terdapat dalam sholat 5 waktu. Rukun yang ketiga yaitu takbir 4 kali. Termasuk dalam hitungan 4 takbir adalah takbiratul ihram, maka sholat jenazah tidak dihukumi sah jika jumlah takbir yang dilakukan kurang dari 4 takbir. Disunahkan ketika membaca takbir agar mengangkat kedua tangan sejajar dengan 2 pundak, persis seperti yang dilakukan tatkala sholat 5 waktu. Rukun sholat jenazah yang keempat yaitu membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah dilakukan setelah takbir pertama atau takbiratul ihram. Sebaiknya dalam membaca surat Al-Fatihah agar surah dilirihkan sekiranya bacaan tetap terdengar oleh dirinya sendiri. Meskipun sholat jenazah dilakukan di malam hari, disunahkan sebelum baca surat Al-Fatihah agar membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim menurut qaul ashah atau menurut qaul yang kuat. Tapi tidak disunahkan untuk membaca doa iftitah. Sholat jenazah sebaiknya dilakukan secara ringkas, sedangkan doa iftitah dianggap terlalu panjang untuk dibaca dalam sholat jenazah. Nah, rukun yang selanjutnya yaitu membaca sholawat. Bacaan sholawat ini dibaca setelah takbir kedua. Bacaan minimal sholawat yang mencukupi dalam sahnya sholat jenazah adalah sebagai berikut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Artinya, ya Allah limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad. Sedangkan bacaan sholawat yang paling sempurna adalah bacaan sholawat Ibrahimiyah, yakni sholawat yang dibaca ketika tasyahud akhir dalam sholat fardu 5 waktu. Berikut bacaannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Artinya, ya Allah limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad sebagaimana telah Engkau limpahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Limpahkanlah pula keberkahan bagi Nabi Muhammad dan bagi keluarga Nabi Muhammad sebagaimana telah Engkau limpahkan keberkahan bagi Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya di alam semesta Engkau Maha terpuji dan Maha agung. Rukun selanjutnya yaitu mendoakan jenazah. Mendoakan jenazah ini dilakukan setelah takbir ketiga. Adapun minimal bacaan doa ketika jenazah berkelamin laki-laki adalah sebagai berikut. Allahumma gfirlahu, artinya ya Allah ampunilah dia atau dia laki-laki. Sedangkan minimal bacaan doa ketika jenazah perempuan adalah membaca doa sebagai berikut. Allahumma gfirlaha, artinya ya Allah ampunilah dia perempuan.
Jika ingin membaca doa yang lebih sempurna, maka ketika jenazah berkelamin laki-laki, maka dianjurkan membaca doa berikut ini. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nujulahu wa wasi madhulahu wa agsil bil miwasaji wa barad wa nakkihi minal khotoya kama naqaita sawbal abyado minad danas wa abdilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min jawzihi wa adhilhu jannata wa idhu min azabil qabri wa min azabin nar. Artinya, ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, bebaskanlah dan maafkanlah dia, muliakanlah tempatnya, luaskanlah kuburnya, dan mandikanlah ia dengan air salju dan es, bersihkan dia dari segala kesalahan sebagaimana engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran. Berikan ia rumah yang lebih baik dari rumahnya atau di dunia, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, pasangan yang lebih baik dari pasangannya, kemudian masukkanlah ia ke dalam surga dan lindungilah ia secara dari siksa kubur dan siksa neraka. Nah, sedangkan ketika jenazah berkelamin perempuan, maka dianjurkan baca berikut ini. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nujulaha wa wasi madholaha wa agsilha bil mai wasaji wa barad wa nakkiha minal khotoya kama naqaita saubal abyado minad danas wa abdilha daron khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min jawziha wa adhilhal jannata wa idha min azabil qabri wa min azabin nar. Artinya, ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, bebaskanlah dan maafkanlah dia, muliakanlah tempatnya, luaskanlah kuburnya, dan mandikanlah ia dengan air salju dan es, bersihkan dia dari segala kesalahan sebagaimana engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran. Berikan ia rumah yang lebih baik dari rumahnya di dunia, keluarga yang lebih baik daripada keluarganya, pasangan yang lebih baik dari pasangannya, kemudian masukkanlah ia ke dalam surga dan lindungilah ia dari siksa kubur dan siksa neraka. Ketika selesai membaca doa tadi, maka orang yang melaksanakan sholat jenazah melanjutkan sholatnya dengan melakukan takbir yang keempat. Setelah takbir yang keempat ini, disunahkan untuk membaca doa berikut ini. Jika atau untuk jenazah laki-laki, maka doanya adalah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu waghfir lana walahu. Artinya, ya Allah, jangan haramkan kami dari pahalanya dan jangan beri fitnah atau cobaan bagi kami sepeninggalnya. Ampunilah kami dan ampunilah dia. Untuk jenazah perempuan, maka bacaan doanya adalah Allahumma la tahrimna ajroha wa la tabtinna ba'daha wa ghafir lana walaha. Artinya, ya Allah, jangan haramkan kami dari pahalanya dan jangan beri fitnah atau cobaan bagi kami sepeninggalnya. Ampunilah kami dan ampunilah dia. Rukun salat jenazah yang ketujuh adalah membaca salam. Membaca salam ini dilakukan setelah melaksanakan takbir yang keempat dan setelah membaca doa yang dilafalkan setelah takbir keempat. Jika ia membaca doa sunnah itu, bacaan salam pada salat jenazah hidup ini persis seperti bacaan salam yang dibaca pada salat fardu 5 waktu. Selain itu, kesunahan menghadapkan wajah ke arah kanan pada saat bacaan salam pertama dan menghadapkan wajah ke sebelah kiri pada saat salam kedua juga berlaku dalam pelaksanaan salat jenazah ini. Bahkan dianjurkan untuk membaca salat secara sempurna dengan bacaan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, semoga keselamatan, kasih sayang dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala tercurah atas kalian. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mampu dan bisanya kita semua memenuhi kewajiban meskipun itu pangkatnya fardu kifayah seperti tata cara salat mayit ini. Semoga saja bisa menjadi atau menambah wawasan keilmuan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih kepada sahabat semua yang telah dan terus menyupport channel Fatwa Ilmu ini sebagai bagian media dakwah bagi kita semua, terutama yang sudah subscribe, like, dan komen dan share. Semoga bisa menjadi sebuah pahala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan dari hilaf dari segala penerangan dan penjelasannya. Silakan untuk berkomentar atau sekedar mengoreksinya.
Insya Allah akan kami jawab sesuai dengan keterbatasan kami. Sekian dan terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.